Ya, baik. Masuk, udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Mumik semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga pada sehat-sehat semuanya. Eh, Setelah sekian lama ya, terakhir kita ngadain Mumik itu Desember kayaknya ya. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi hari ini di webinar series dari PT Prolabios Mitra Analitika, yaitu MOMI. Jadi selang 2 bulan ya, ya ada satu dan lain hal ya, akhirnya kita bisa mengadakan lagi hari ini. Rindu sekali ya rupanya kita untuk bisa berdiskusi dengan dengan sobat Momik semuanya. Alhamdulillah Momik kali ini rasanya syahdu sekali ya, karena sudah menuntut ilmu, terus di bulan Ramadan pula ya, wah insya Allah ini berkah insya Allah ya. Ya walaupun ngantuk-ngantuk dikit ya, apalagi ibu-ibu nih biasanya nih yang udah harus bangun dari jam 2 jam 3 siapin sahur ya. Kalau bapak-bapaknya mungkin bangun-bangun udah siap nih makanannya ya, tinggal makan aja ya. Ya insya Allah eh, diskusi kita hari ini lebih berkah, lebih syahdu lagi ya. Gitu. Jadi eh, kami ucapkan selamat datang bagi yang baru kali ini mengikuti Momik. Dan selamat datang kembali untuk Sobat Momik yang sudah setia, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Sobat Momik yang selalu setia mengikuti uh, webinar series kami ini ya. Jadi untuk yang baru join, apa sih Momik itu? Jadi Momik itu adalah ngobrol mikrobiologi, sebuah webinar series yang dipersembahkan dari kami PT Prolabios Mitra Analitika, yang dimana kita forum ya, sebuah forum untuk bisa berdiskusi mengenai teknis-teknis mikrobiologi, pengujian mikrobiologi, pokoknya all about mikrobiologi gitu ya. Diadakannya kapan sih Momik ini? Untuk tahun lalu sebetulnya kita rutin ya tiap bulan. Biasanya kita adakan di akhir bulan, di minggu keempat. Tapi di tahun ini ya tadi ya, kita baru bisa mulai lagi di bulan ini, dan insya Allah ke depannya kita akan berkomitmen kembali untuk mengadakan Momik ini tiap bulan ya. Mudah-mudahan gitu. Jadi agenda Momik episode kali ini itu seperti biasa ya, kita uh, pembukaan. Oh ya, lupa saya jadinya. Saking semangatnya nih mau interaksi sama sobat Momik. Perkenalkan, saya Syahril, tim sales dari PT Prologis Mitra Analitika, di mana hari ini saya menjadi moderator, dan nanti saya didampingi dan ditemani oleh rekan saya dari tim produk spesialis yang mana nantinya akan menyampaikan materi pada agenda kali ini, yaitu Mas Ikrar. Gitu. Jadi nanti agendanya pembukaan, lalu nanti kita masuk langsung ke materi, lalu ada sesi diskusi dan tanya jawab, dan ada babak bonus ya. Gitu. Nanti ada kuis berhadiah. Gitu. Jadi sobat komik semuanya bisa simak baik-baik materinya pada hari ini, di mana materi komik episode kali ini kita akan membahas mengenai bakteri yang cukup manja ya. Manja, bakteri manja, udah manja, jahat pula. Jadi gimana ya ini? Gitu. Yang saya tahu bakteri ini tuh cukup berbahaya untuk ibu-ibu yang dalam masa kehamilan ya. Nah, nanti kita bisa bahas kenapa sih kayak gitu. Dan saya juga ingat dulu sekitar tahun 2019, bakteri ini tuh pernah viral gitu ya di jamur enoki. Nah, dulu sempat booming ya ini bakteri ini di jamur enoki. Gitu. Jadi materinya adalah Listeria monocytogenes seperti itu. Oh ya, sebelum masuk ke materi,
saya ingin mengumumkan sebuah kabar baik. Jadi kami rencananya ingin mengadakan kopdar. Jadi kita berencana ingin mengadakan ngomik offline. Jadi kita nanti bisa bertemu langsung, gitu ya. Kita bisa berinteraksi langsung. Untuk waktunya mungkin nanti akan diupdate lagi. Kita masih didiskusikan untuk waktunya, masih kita rencanakan. Yang jelas nanti kita akan mengadakan ngomik offline. Seperti itu. Baik, kita langsung saja lanjut ke materi mengenai listeria monositogen yang akan disampaikan oleh rekan saya dari tim produk spesialis PT Prolabios Mitra Analitika, Mas Ikrar. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu Sobat Ngomik, ngobrol mikrobiologi sekalian. Senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa kembali setelah, betul ya, seperti yang Mas Syahril sampaikan, kita terakhir itu di Desember ya. Waktu itu kita ada diskusi dengan temanya itu seputar pengujian Legionella ya. Nah, saya juga menyampaikan permohonan maaf ya karena 2 bulan kemarin kita sempat hiatus sebentar ya karena di awal tahun kita sedang cukup padat dengan agenda-agenda offline seperti itu. Kemudian juga tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Syahril nanti ya, ini akan kita komplement dengan ngomik edisi spesial yaitu dengan skema offline ya. Jadi nanti sedang kita diskusikan terkait waktu dan tempatnya karena sebetulnya kan ngomik ini dibentuk sebagai wadah diskusi untuk teman-teman di laboratorium tanpa harus mengorbankan waktunya gitu karena kan di awal-awal kita buat ngomik ini kan semangatnya adalah gimana caranya teman-teman bisa melakukan pengujian sambil gitu ya, sambil berdiskusi seputar teknis pengujian itu sendiri. Tapi ternyata atensinya cukup baik ya, atensinya cukup baik, kemudian yang mengikuti ngomik ini juga ternyata cukup banyak, sehingga kita akan buka opsi untuk adakan acara ngomik versi offline-nya. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan mulai masuk ke materi. Perkenalkan, saya Ikrar, mewakili Prolabios sebagai produk spesialis. Saya ucapkan selamat datang untuk yang baru bergabung, dan juga untuk teman-teman yang sudah setia, saya ucapkan terima kasih. Nah, hari ini kita akan coba diskusi terkait pengujian bakteri patogen, salah satu bakteri patogen yang metode dan parameternya ini di listing sama BPOM, yaitu deteksi Listeria monocytogenes sesuai dengan ISO 11290-41 tahun 2017. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan juga bahwa forum ini adalah ngomik, ngobrol mikrobiologi, yang mana forum ini kami inisiasikan sebagai wadah diskusi untuk teman-teman di laboratorium yang tadi ya sulit untuk meluangkan waktu untuk datang ke seminar offline dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami ya, karena saya, kemudian Mas Syahril dan juga teman-teman di Prolabios itu masing-masing punya background-nya di laboratorium. Jadi kita pernah mencium bau media yang sama ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini adalah forum yang kami fasilitasi dalam bentuk WhatsApp channel ya. Jadi saya harapkan Sobat Komik yang sudah bergabung di forum tersebut untuk tidak left dari WhatsApp channel tersebut, karena di situ nanti adalah tempat kita sharing ya, tempat kita naruh untuk pengumuman untuk ngomik selanjutnya, termasuk juga link Zoom-nya, serta nanti ada list pemenang kuisnya juga seperti itu. Nah, oke, itu kemudian
ini sedikit mengenai profil saya. Di sini saya mewakili Perlabio sebagai produk spesialis dengan sedikit pengalaman di laboratorium mikrobiologi, terutama di mikrobiologi farmasi. Jadi apa-apa yang hari ini dan sebelum-sebelumnya kita diskusikan akan kami bahas secara lebih mendetail di bagian teknisnya, seperti itu. Oke, nah masuk ke pengujian listeria ya. Jadi kalau kita baca di ISO 11290, kemudian kita masuk ke bagian awal ya, di bagian scope itu ternyata yang menarik ya, yang menarik di standar pengujian ini adalah yang dibahas paling pertama adalah peringatan, warning untuk kelompok usia yang memang tidak diperkenankan untuk melakukan manipulasi patogen, dalam hal ini spesifik listeria ya, yaitu golongan wanita hamil ya, dan juga elderly ya, dan juga kelompok umur yang memang sistem kekebalan tubuhnya sedang menurun. Kemudian juga di sini sangat direkomendasikan untuk melakukan pengujian listeria di ruangan biosafety level 2. Jadi pengujiannya ini sudah tidak bisa lagi dilakukan di ruang preparasi ya, teman-teman. Jadi harus di dalam ruang clean room yang terkontrol gitu ya. Kemudian kita juga harus menggunakan gowning yang full coverall sampai ke alas kaki juga itu harus di cover. Kemudian gowning yang proper, dan juga pengujiannya dilakukan di biosafety cabinet. Ya, jadi ini yang menarik ya, bahwa kita tidak menemukan peringatan ini katakanlah di pengujian salmonella, walaupun dia sama-sama patogen gitu ya. Ini yang buat saya ini adalah pesan yang kuat dari regulator, dalam hal ini ISO ya, bahwa melakukan manipulasi listeria ini sangat berisiko ya, seperti itu. Nah, kemudian saya ingin juga membahas mengenai apa-apa saja profil listeria yang kiranya bisa kita amati ya, keunikan-keunikan dari listeria yang membedakan dia dengan bakteri-bakteri yang lain. Nah, ceritanya ya, ini saya analogikan, ceritanya kita sampling dari lingkungan, misalkan dari udara gitu ya, atau dari swab permukaan, kemudian ditumbuhkan di kondisi aerob. Nah, ternyata ada pertumbuhan bakteri nih di kondisi inkubasi aerob. Kemudian kita amati di bawah mikroskop dengan pewarnaan gram, ini ternyata ketemu nih warnanya biru gitu ya, biru keunguan, yang mana ini tandanya gram positif, dan juga bentuknya adalah batang. Ya. Nah, setelah kita tahu bahwa ini adalah gram positif yang berbentuk batang, kemudian kita amati nih dia spore forming atau non spore forming, bisa dengan pewarnaan spora ya, yang paling mudah gitu, dengan menggunakan malasid green. Nah, ternyata diamati bahwa ini adalah bakteri yang tidak membentuk spora. Ya, jadi tidak ada spora yang teramati di bawah mikroskop. Dan kemudian ternyata diketahui bakteri ini juga bisa bergerak di media semi solid ya. Jadi dia pertumbuhannya terdistribusi sepanjang jalur penusukan gitu. Nah, ini adalah tanda yang kuat ya, bahwa bakteri yang kita tumbuhkan ini ternyata bisa jadi kemungkinan besar adalah listeria. Ya. Kalau ternyata dia gram positif, batang, tapi dia spore forming, berarti itu bukan listeria, karena listeria tidak dapat membentuk spora. Nah, ketika ternyata terbentuk spora, berarti itu cenderung ke bacillus atau clostridium jika memang kondisi awal inkubasinya adalah anaerob atau fakultatif anaerob. Jadi di sini kita bisa tahu karakteristik suspek dari listeria adalah berbentuk batang gram positif. Kalau batang gram negatif itu kan kemungkinan E. coli ya. Atau kalau misalkan dia kokus gram positif, itu kemungkinan Staphylococcus atau Streptococcus. Jadi listeria itu gram positif batang, kemudian aerob atau fakultatif anaerob,
kemudian dia tidak dapat membentuk spora, dan dia juga memiliki flagela sehingga dia motile. Nah, untuk reaksi konfirmasinya itu ada katalase, di mana Listeria ini katalase positif, kemudian dia oksidasinya negatif, kemudian dia bisa memfermentasi gula-gula gitu ya, walaupun ada yang bisa, ada yang tidak juga nih, substrat gula-gulanya berbeda-beda. Kemudian yang terakhir juga adalah aktivitas pemecahan sel darah merahnya. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah untuk mengkonfirmasi keberadaan Listeria. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa ya, hanya beberapa dari sekitar 21-an spesies ya, kalau saya nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Di tahun 2020 itu sudah ditemukan sekitar 21 spesies Listeria, di mana sampai saat ini diketahui hanya ada 2 spesies yang dianggap patogen gitu ya, yaitu Listeria monocytogenes untuk manusia ya spesifik, dan juga ada Listeria ivanovi ini di mamalia lainnya, terutama kambing gitu ya. Walaupun saya juga pernah baca ya, ada beberapa jurnal yang melaporkan invasi Listeria ivanovi ke manusia gitu ya. Tapi ini adalah 2 spesies patogen dari Listeria. Walaupun kita tahu ISO 11290 ini juga selain untuk deteksi Listeria monocytogenes, dia juga bisa untuk deteksi Listeria SPP ya. Jadi untuk Listeria spesies secara keseluruhannya itu juga merupakan parameter yang buat saya masih cukup reliable untuk menandakan bahwa untuk menandakan higienitas produk atau sampel yang kita uji ini sejauh mana, seperti itu. Nah, ini adalah penyakit yang disebabkan hanya oleh Listeria monocytogenes, yaitu listeriosis, yang mana ini target utamanya adalah kelompok umur yang rentan ya, yang sistem kekebalan tubuhnya ini sedang dalam kondisi yang lemah ya. Ada dalam hal ini ada pasien-pasien yang terjangkit HIV gitu ya. Kemudian ada kelompok umur yang sudah tua gitu ya. Kemudian juga ibu hamil beserta janinnya. Ya, karena itu tadi di ISO 11290 sudah diberikan warning di awal bahwa ibu hamil itu tidak diperbolehkan untuk melakukan manipulasi bakteri Listeria. Ya. Jadi kalau dilihat memang kasus listeriosis ini sangat jarang ya dibandingkan dengan bakteri lain, contohnya misalkan diare akibat E. coli, atau misalkan demam karena tifoid gitu ya, karena salmonella gitu ya. Itu jauh lebih banyak kasusnya dibandingkan dengan listeriosis gitu ya. Tapi ternyata rate mortality-nya atau tingkat mortalitasnya itu sangat tinggi, walaupun ini tergantung di negara mana listeriosis terjadi ya. Kalau di Australia yang saya ketahui itu mortalitasnya sampai 30%. Kalau di Eropa itu bisa sampai hampir 50% ya tingkat kematiannya. Jadi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sambungkan dengan regulasi yang ada, ya ini saya ambil dari Perka BPOM nomor 13 adalah regulasi yang mengatur parameter pengujian lulus gitu ya, TPS ya, angka kawang kamit, termasuk juga untuk pengujian Listeria dengan kriterianya negatif. Ini mohon maaf, ternyata setelah saya baca lagi di BPOM itu tidak ada uji untuk Listeria SPP ya, yang ada adalah uji Listeria monocytogenes. Jadi sudah spesifik bahwa produk pangan itu harus negatif Listeria monocytogenes. Nah, saya nggak tahu nih apakah berarti ketika diuji ternyata Listeria ivanovi atau Listeria innocua itu tetap rilis atau seperti apa.
itu saya belum paham. Tapi yang jelas kalau kita cek dari regulasi itu dia negatif di Listeria monocytogenes. Adapun kategori pangan yang harus dilakukan uji listeria adalah produk-produk susu dan turunannya, termasuk dengan keju, yogurt, puding gitu ya, pokoknya produk dairy base. Kemudian daging ya, daging terutama ikan, daging ikan dan daging unggas serta produk olahannya. Kemudian ada juga sayuran beku ya, sayuran beku dan juga ada dessert ya, terutama yang disimpan di suhu dingin seperti es krim ya. Betul juga yang tadi disampaikan oleh Mas Syahril di awal, sempat heboh ya, ada jamur enoki yang setelah dicek itu ternyata di suatu laboratorium pengujian ternyata dia positif Listeria monocytogenes gitu, karena itu disimpan di suhu dingin. Karena itu memang ini adalah kategori pangan yang berisiko terkontaminasi oleh bakteri Listeria. Nah, itu mungkin terkait sedikit perkenalan untuk karakteristik Listeria. Ini yang belum saya cantumkan, memang adalah salah satu karakteristik utamanya ini Listeria itu mampu hidup di suhu yang rentangnya ini luas ya. Bisa di suhu sangat dingin di sekitaran 2-4 derajat Celcius, dan juga ada salah satu jurnal ilmiah yang menguji resistensi Listeria di suhu tertentu, dan ternyata suhu maksimum pertumbuhan dia itu ada di 45 derajat Celcius. Nah, jadi suhu pemanasan di bawah 45 itu memang masih riskan ya, masih riskan untuk terkontaminasi oleh Listeria ini. Dan juga termasuk kalau kita detail di Perka BPOM nomor 13 ini, matriks pangan yang harus diuji adalah produk-produk yang dipasteurisasi ya. Jadi untuk membuktikan bahwa pasteurisasi yang sudah dilakukan, proses yang sudah dilakukan itu mampu untuk menciptakan kondisi negatif Listeria monocytogenes. Nah, ini adalah pokok bahasannya, alur flowchart pengujian Listeria. Diawali oleh enrichment, kemudian setelah enrichment kita masuk ke plating, ya. Setelah itu kita masuk ke identification, serta nanti ada juga di pengamatan hasilnya. Ini relatif pengujian ini lebih simpel sebetulnya ya, lebih simpel dibandingkan katakanlah Salmonella atau katakanlah mungkin Legionella gitu ya, yang butuh inkubasi panjang gitu. Nah, di sini pengujiannya buat saya relatif lebih ringkas. Nah, kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu enrichment. Nah, di tahap ini, kalau kita baca di ISO 11290, ternyata proses enrichment-nya itu dibagi menjadi 2 tahap ya, atau 2 level. Yang pertama adalah menggunakan Fraser broth dengan konsentrasi zat aktif itu setengahnya, atau yang biasa dikenal dengan half Fraser broth. Kemudian setelah diinkubasi di suhu 30 selama 24 jam, ini diambil 0,1 mili ke dalam 10 mili Fraser broth yang konsentrasi zat aktifnya ini utuh ya, tidak dibagi 2. Kemudian lanjut diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Jadi di sini di tahap kedua atau di level kedua itu ada kenaikan konsentrasi zat aktif serta kenaikan suhu inkubasi. Ya. Nah, menarik ya, kenapa di sini dibagi menjadi 2 tahap gitu ya, beda dengan pengujian lainnya gitu ya. Misalkan Staphylococcus itu cukup di BPW sama seperti Bacillus. Atau mungkin Salmonella ya, dia memang Salmonella ini dia pre-enrichment di BPW, kemudian selective enrichment di Trapaport. Nah, kalau di Listeria, 2 tahap enrichment ini dilakukan pada media yang komposisi dasarnya itu sama. Ya, komposisi dasarnya, sumber nutrisinya, kemudian
buffering agentnya itu sama. Nah, jadi di sini ternyata setelah coba kami detailkan ya, dua tahap enrichment ini adalah sebagai akibat dari eh, karakteristik listeria, di mana sel dari listeria ini merupakan bakteri yang pertumbuhannya itu laju pertumbuhannya itu lambat, sehingga sangat mudah untuk dikalahkan atau ditutupi pertumbuhannya sama bakteri lain. Nah, sehingga pada bagian enrichment ini ditambahkan zat bakteriostatis, yaitu nalidixic acid ya, serta akriflavin untuk menekan laju pertumbuhan bakteri lain. Nah, tapi walaupun agen bakteriostatis atau agen selektif ya, ini dibutuhkan untuk menekan laju pertumbuhan bakteri lain. Nah, tapi ternyata sudah banyak laporan yang menyebutkan bahwa ternyata listeria yang sekarat gitu ya, sekarat akibat proses-proses sterilisasi sebelumnya itu tidak bisa terrecovery dengan baik. Nah, karena itu di sini dibutuhkan dua tahap enrichment. Jadi yang pertama konsentrasi zat aktifnya itu setengah, kemudian di tahap selanjutnya itu konsentrasi zat aktifnya lengkap. Nah, jadi di sini di bagian enrichment ini dua media yaitu half Fraser dan juga Fraser Broth itu merupakan eh, dua media yang sama ya. Artinya bukan seperti lauryl tryptose broth, ada yang single strength, ada yang double strength gitu ya. Jadi ada LTB yang misalkan gramasi per liternya itu 20 gram. Nah, kalau double strength berarti kan kita bikinnya 40 gram dalam 1 liter. Nah, itu konsepnya berbeda dengan yang listeria ini. Dimana kalau listeria ya baik half Fraser maupun Fraser broth itu konsentrasi bahan-bahan dasarnya seperti zat nutrisi dan buffering agentnya itu sama ya. Jadi di sini yang berbeda hanya konsentrasi zat aktifnya saja. Jadi menurut misalkan hanya punya Fraser broth, kemudian untuk bikin half Fraser broth kita nimbang setengahnya gitu ya. Nah, itu uh, buat tidak sesuai dengan ISO 11290. Jadi di sini yang dibedakan konsentrasinya hanya zat aktifnya saja, yaitu nalidixic acid serta akriflavinnya. Nah, di sini ya di half Fraser broth itu akriflavinnya 0,0125 gram per liter serta nalidixic acidnya itu 0,01 gram per liter. Di mana untuk di Fraser broth itu nah, media kedua ini bisa Palcam, bisa juga Oxford, bisa juga Harlequin. Tapi di sini yang jelas pilihan medianya tidak banyak ya. Dan juga media-media ini yang saya tampilkan ya Palcam dan Oxford itu bekerja kurang lebih dengan prinsip yang sama, yaitu dengan dengan mendeteksi keberadaan eskulin, sorry, bukan. Jadi listeria itu bisa merubah eskulin menjadi eskulinat. Nah, Palcam dan Oxford itu akan mendeteksi keberadaan eskulinat yang terhidrolisis oleh listeria. Jadi memang berbeda prinsip kerjanya dengan OA listeria agar. Itu untuk plating. Kemudian kita akan lanjut ke bagian identifikasi,
Jadi tadi dari koloni yang tipikal Listeria, kemudian kita tumbuhkan ya di TSCEA agar atau blood agar. Ini sebetulnya kalau di ISO 11290 itu dipisah ya bagian identifikasinya itu, ada yang khusus untuk Listeria monocytogenes, ada yang khusus untuk Listeria SPP secara keseluruhan. Nah, kalau untuk Listeria SPP itu kita streaking di TSCEA agar. Kemudian setelah diinkubasi kita amati di bawah sinar matahari gitu ya. Kalau kita cek di situ infonya, koloni yang tumbuh di TSCEA dan disinari dengan sinar matahari itu akan ada warna semu biru kehijauan seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini karena di PRK BPOM itu hanya mencantumkan negatif Listeria monocytogenes, maka saya lebih suka ya untuk melakukan isolasi di media blood agar gitu ya. Karena di blood agar selain pertama dia kan tetap media non selektif, kedua kita di sini bisa langsung mengamati reaksi hemolisis yang terbentuk. Karena kalau Listeria monocytogenes itu dia beta hemolisis. Sama seperti Ivanovi dan Seligri seperti itu. Nah, kemudian setelah kita berhasil mengisolasi suspek Listeria, kemudian ini kita amati dengan uji konfirmasi lanjutan. Untuk Listeria monocytogenes di sini ada tes yang sifatnya mandatori, ada juga yang sifatnya opsional. Untuk monocytogenes yang mandatori itu adalah aspek mikroskopik, dia harus berbentuk batang dan juga gram positif. Kemudian dia harus beta hemolisis. Kemudian untuk monocytogenes stramnosnya positif dan silosnya negatif. Sementara opsionalnya adalah katalase, motility, dan CAM-TES. Nah, kalau dulu CAM-TES itu wajib ya, yang pakai Staphylococcus aureus dan Rhodococcus. Nah, kalau sekarang ternyata CAM-TES itu merupakan uji yang sifatnya opsional. Seperti itu. Nah, untuk Listeria SPP, spesies gitu ya, yang mandatori hanya mikroskopik dan katalasenya saja. Karena secara umum semua Listeria itu batang dan gram positif dan katalasenya itu positif. Kemudian opsionalnya ada VP dan motility. Nah, untuk uji konfirmasinya, saya juga sangat merekomendasikan penggunaan uji biokimia yang sudah siap pakai, seperti yang saya tampilkan di sini, yang ini merupakan ID system yang juga biasa kami support gitu ya. Jadi di sini sudah ada rangkaian gula-gula. Kalau tadi kan di ISO hanya Rhamnos dan Silos ya. Nah, kalau di panel uji biokimia yang sudah siap pakai, itu biasanya lebih dari 2 ya. Jadi merupakan satu rangkaian, satu kesatuan gitu ya, yang akan mengalamatkan bakteri yang kita uji ini dia kemana. Apakah Listeria monocytogenes, apakah Listeria ivanovi gitu ya. Jadi penggunaan panel uji biokimia menurut saya akan sangat membantu dalam hal langkah konfirmasi keberadaan Listeria dan juga bakteri patogen lainnya. Nah, karena pertama untuk uji biokimia ini dia bentuknya siap pakai, sehingga kita tidak lagi diharuskan untuk melakukan preparasi larutan Rhamnosnya gitu ya, atau larutan silosnya. Kalau preparasi manualnya itu kan gula-gulanya Rhamnos, silos, atau glukos, laktos gitu ya. Itu kan kita larutkan ke dalam media bromocresol purple, dia media yang berisi indikator pH, baru kemudian kita sterilisasi, baru setelah itu diinokulasikan dengan bakteri yang kita uji. Itu kalau untuk manualnya. Nah, kalau untuk langkah yang lebih cepat gitu ya, untuk uji biokimia ini dia memang sudah siap pakai, di mana substrat gulanya itu sudah tersedia di dalam panel yang berisi sumur-sumur atau microwell seperti itu.
Itu yang pertama, advantage-nya ya. Yang kedua adalah untuk uji biokimia ini biasanya untuk panel yang saya pakai itu sudah tersedia database-nya, ya. Sudah tersedia kumpulan profil-profil dari bakteri yang ingin kita uji, ya. Dan biasanya juga sudah dilengkapi dengan software pembacaan hasil, sehingga pembacaan dari uji biokimia ini sifatnya menjadi semi otomatis gitu ya. Jadi kita sudah punya database-nya, kita tinggal input, kemudian nanti keluar hasilnya apa. Ya. Nah, kalau kita cek di sini dari Listeria System atau pengujian biokimia dari Listeria yang kami supply, itu terdiri dari 18 rangkaian substrat, di mana Rhamnos dan Xylos itu termasuk di sini. Ya. Jadi Rhamnos dan Xylos itu hanya 2 dari 18 rangkaian yang tentu semakin banyak rangkaiannya, maka hasil akhirnya akan semakin spesifik, akan semakin membedakan gitu ya. Nah, kalau kita cek di sini ya, untuk ini kan kat ya, kat ini katalase, semua spesies Listeria itu katalasenya positif. Kemudian untuk VP juga semua spesies Listeria itu VP-nya positif gitu ya. Dan juga untuk eskulin. Ini eskulin ini adalah substrat yang juga digunakan di media Oxford dan juga Palcam. Ya, kalau kita cek ini semua Listeria itu eskulinnya positif gitu ya. Nah, ini yang membedakan adalah ini ya. ABN. ABN ini adalah enzim yang tidak ditemukan di Listeria monocytogenes, tapi dia ditemukan di spesies Listeria lainnya. Sehingga ini akan menjadi apa ya? Jadi seolah-olah semua bakteri itu punya KTP-nya masing-masing gitu ya, punya ciri khasnya masing-masing. Dan ciri khas ini akan sangat terbantu untuk diamati ya oleh uji biokimia. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah langkah pengujian secara keseluruhan ya. Jadi dari porsi pengujiannya kalau di ISO kan 25 gram ya. 25 gram atau 25 mili ke dalam pelarut 225 ya. Nah, ini ada demi-fraser, ada half-fraser, itu sama ya. Jadi demi itu bahasa Itali artinya half gitu ya. Half-fraser broth inokulasikan dengan sampel 25 gram, inkubasi di 30 selama 24 jam. Setelah itu diambil 0,1 mili dari enrichment yang pertama, kemudian ditambahkan ke dalam 10 mili Fraser broth. Setelah itu dilanjutkan inkubasi di suhu 37 selama 24 jam. Sorry, harusnya ini 48 jam ya. Nah, enggak, 48 jam di OA Listeria agar. Nah, di sini berarti di 24 jam pertama kita bisa langsung melakukan inokulasi yang half Fraser broth atau yang demi Fraser broth-nya. Baru setelah itu keesokan harinya kita inokulasikan yang dari Fraser broth-nya sekaligus mengamati pertumbuhan di OA Listeria agar dan juga media keduanya. Nah, jadi baik half Fraser maupun yang Fraser itu sama-sama di strik ke OA Listeria agar. Jadi tidak yang pertama atau yang kedua, tapi keduanya. Baru setelah itu diamati karakteristiknya. Jika ternyata ada pertumbuhan koloni yang tipikal gitu ya, tipikal dengan Listeria, maka kewajiban kita adalah melanjutkan pengujian sampai ke tahap konfirmasinya. Nah, di sini ada mikroskopik aspek, kemudian ada pertumbuhan di blood agar untuk monocytogenes dan juga untuk Listeria spp itu di TCEA agar. Ya, tapi tadi karena lagi-lagi di BPOM itu hanya monocytogenes, maka saya lebih suka langsung aja ke blood agar, kita amati reaksi hemolisisnya, baru sekaligus kita lanjutkan ke uji biokimianya.
Sehingga praktis di sini kita akan butuh waktu sekitar 1, 2, 3 sampai 5 hari ya. 3 sampai 5 hari. Berhenti di 3 hari ketika ternyata tidak ada pertumbuhan di OA Listeria agar. Nah, bisa lanjut menjadi sampai 5 hari ketika ternyata di OA Listeria agar itu ada pertumbuhan, kemudian harus dilanjutkan ke uji konfirmasinya. Seperti itu. Nah, ini juga yang tidak kalah penting, ya, yaitu adalah pengujian dari kualitas media yang kita siapkan di laboratorium, gitu ya. Memang secara keseluruhan di sini kita hanya gunakan 3 atau maksimum 4 ya, 4 media. Yang pertama adalah half Fraser, kemudian ada Fraser Broad, ketiga adalah OA atau Vianney Agosti agar, keempat itu second mediumnya, bisa Palcam, bisa Oxford dan sebagainya. Nah, merupakan suatu kewajiban dari laboratorium penguji untuk melakukan quality control terhadap media yang disiapkan sendiri, gitu ya. Ini bisa kita sepakati lewat regulasi yang tertuang di ISO 11133 yang mengatur mengenai preparasi, penyiapan, penyimpanan, dan pengujian kualitas dari media mikrobiologi. Nah, kalau kita cek di sini, baik half Fraser maupun Fraser itu pengujiannya sama, ya. Baik dari fungsi, kemudian kontrol strain-nya itu juga sama. Karena lagi-lagi keduanya, half Fraser dan Fraser Broad, merupakan 2 media yang komposisinya sama, hanya ada perbedaan pada konsentrasi zat aktifnya saja. Sehingga secara fungsi, secara kandungan itu overall sama. Karena itu bakteri kontrol yang digunakan itu juga sama. Ya. Jadi parameternya di sini ada produktivitas, di mana kontrol strain-nya adalah Listeria, Listeria monocytogenes, kemudian E. coli dan Enterococcus fecalis. Kemudian untuk selectivity-nya di sini ada Escherichia coli dan Enterococcus fecalis. Nah, di mana di sini harus total inhibition untuk E. coli. Kemudian yang menarik adalah untuk Enterococcus fecalis itu dia kurang dari 100 di media TSA. Ini juga sama di Fraser Broad pengujiannya, bakterinya itu juga sama. Ya. Nah, kemudian untuk OA Listeria agar itu kita mengamati 3 parameter, productivity, selectivity, dan juga specificity-nya. Di mana untuk productivity itu kita menggunakan bakteri Listeria monocytogenes strain 4B dan juga 1/2A. Ini adalah 2 serotype dari Listeria monocytogenes yang harus bisa kita demonstrasikan pertumbuhannya di OA Listeria agar. Itu untuk productivity-nya. Kemudian untuk selectivity-nya, di sini ada E. coli dan Enterococcus fecalis. Nah, di sini yang menarik adalah berbeda dengan di Fraser, di OA, baik Enterococcus maupun E. coli, itu sama-sama tidak diperbolehkan untuk tumbuh. Gitu ya. Nah, untuk specificity-nya, di sini digunakan Listeria innocua. Kenapa innocua? Karena bakteri spesies innocua ini tidak mampu menghasilkan strain dari enzim ya, enzim fosfatidil inositol polifase C, sehingga karakteristik koloninya di OA Listeria agar adalah biru kehijauan tanpa zona halo. Nah, kalau kita pakai yang Ivanovi, itu sama tuh karakteristiknya di OA Listeria agar, sehingga untuk specificity di sini digunakan Listeria innocua. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan real sampelnya, gitu ya. Sayangnya langkah ini tidak bisa di skip kecuali kalau teman-teman beli media yang sudah
siap pakai atau ready to use. Nah, kalau yang ready to use kan pasti secara manufaktur sebelum releasing itu sudah dilakukan pengujian yang tercantum di sini. Sehingga akan tercantum di COA dan ketika diterima di user atau di laboratorium itu tidak perlu dilakukan lagi pengujian yang sama. Seperti itu. Kemudian kita sampai di tahap akhir, kesimpulan dalam pengujian listeria ini kita tahu bahwa selective agent yang digunakan di sini adalah acriflavin dan nalidixic acid. Nah, kombinasi keduanya memang ditujukan untuk menekan laju pertumbuhan bakteri non-target. Tapi sayangnya untuk sel listeria yang rusak atau sekarat akibat proses sterilisasi sebelumnya itu tidak bisa terrecover dengan baik pada konsentrasi acriflavin dan nalidixic acid yang utuh. Sehingga memang harus kita bagi dua tahap enrichment-nya. Di tahap pertama konsentrasi acriflavin dan nalidixic acid-nya itu setengahnya. Kemudian di tahap kedua itu utuh. Nah, untuk media utamanya, yaitu OA Listeria agar, ini bekerja dengan mendiferensiasi produksi enzim yang hanya bisa dihasilkan oleh Listeria monocytogenes dan juga Ivanovi, yaitu di sini enzim PI-PLC, fosfatidil-inositol polifase C. Sehingga baik Ivanovi maupun monocytogenes itu kembar gitu ya. Sulit dibedakan di OA Listeria agar. Sehingga uji konfirmasi biokimia itu menjadi wajib dalam hal ini untuk membedakan mana Ivanovi, mana monocytogenes. Nah, kemudian jauh sebelum kita berakhir di uji biokimia, kita harus juga memastikan bahwa kultur media yang kita siapkan itu kualitasnya sudah bisa dibuktikan dengan baik. Artinya media yang kita buat itu dia bisa menumbuhkan listeria, juga bisa menekan laju pertumbuhan bakteri lain. Nah, jadi jangan sampai kita tidak melakukan uji quality control pada media yang kita siapkan. Nah, ternyata selama ini sampel yang kita amati listerianya negatif, itu memang ternyata media kita tidak bisa ditumbuhi oleh bakteri tersebut. Sehingga memang sangat penting untuk kita mendemonstrasikan kualitas media yang kita siapkan sehari-hari di laboratorium. Sekian untuk pemaparan materi terkait deteksi listeria monocytogenes yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau mungkin pengalaman juga gitu ya yang teman-teman sobat komik pernah alami di lab selama pengujian listeria, itu juga silakan bisa di share gitu ya. Silakan bisa sharing di kolom chat. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Ikrar untuk materinya. Luar biasa ya. Semoga bisa dapat diterima dengan baik oleh Sobat Komik semuanya. Wah, ternyata ini pertanyaannya sudah banyak yang masuk ya. Kita coba bahas satu-satu. Eh, kita langsung masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, untuk pertanyaan pertama, ini ada dari Bapak Farid Ridwan. Apakah perlu dilakukan Chemtest? Oke, jadi tadi sudah ini ya, sudah di bagian-bagian akhir sudah ditampilkan juga ada tabelnya untuk Chemtest itu memang untuk ISO 11290 yang terupdate ya. Itu dia opsional untuk Chemtest. Memang kalau di mungkin yang sebelumnya wajib ya karena dulu saya masih termasuk yang mengerjakan Chemtest ya. Jadi untuk di yang terupdate 11.290 2017 ini Chemtest itu masuk ke pengujian yang opsional seperti itu. Pak Farid. Nah, lalu selanjutnya ada dari Pak Yusuf. Listeria SPP ini umumnya muncul di kondisi apa? Apakah mesin dan peralatan yang kurang bersih atau dari hewan? Nah, boleh Mas Ikrar.
Nah, sebetulnya kalau kita bicara mengenai jalur transmisinya kan listeria ini kan bakteri yang memang umumnya ada di apa ya di lingkungan gitu ya, bakteri lingkungan gitu. Sehingga ketika ternyata ada lingkungan yang sanitasinya kurang gitu ya, kemudian ternyata juga dia kebetulan berada di suhu dingin gitu ya, cold storage, itu bisa menjadi habitat yang nyaman nih untuk si listeria ini. Apalagi kalau ternyata sudah didukung dengan suhu yang dingin dan di dalamnya ternyata tempat penyimpanan apa pangan ya, pangan-pangan yang proteinnya tinggi gitu ya, atau gulanya tinggi seperti apa daging gitu ya, atau mungkin es krim, sehingga apa listeria ini sangat suka di kondisi-kondisi tersebut seperti itu Pak Yusuf. Sehingga memang untuk listeria SPP gitu ya, ketika ternyata ditemukan di lingkungan, walaupun dia bukan monositogenes, misalkan ketemu Innokua misalkan, atau misalkan ketemunya Seligeri gitu ya, nah itu eh, menjadi tanda bahwa higienitas kita itu masih kurang, dan juga menjadi indikasi yang kuat ya bahwa di situ bisa jadi ada monositogenes seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Oh ya, bagaimana Pak Pak Yusuf? Barangkali ada yang kurang jelas atau sudah cukup? Oke, sangat sudah cukup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ria Premi di Paudan. Pertanyaannya, bila ada pertumbuhan koloni hijau kebiruan tanpa zona halo, apakah identifikasi tetap harus dilakukan? Eh, Kalau sesuai Bukit Asu sih harusnya kalau ada pertumbuhan dikonfirmasi ya, tapi boleh Mas Ikrar kalau ada tambahan. Baik, Bu Ria di Gifaudan ya. Wah ini ya pertanyaannya teknis sekali ya. Sehari-hari nguji ya Bu Listeria nih. Nah, ketika ternyata pertumbuhan koloninya ini tidak tipikal monositogenes gitu ya, artinya tadi disampaikan koloninya biru kehijauan tapi tanpa zona halo gitu ya. Nah, di beberapa sumber jurnal yang saya baca itu ada strain Listeria monocytogenes yang pertumbuh atau produksi enzim PI-PLC-nya itu lamban, Bu. Sehingga zona halo yang terbentuk itu cenderung tipis atau bahkan tidak ada, gitu ya. Nah, buat saya tidak ada ruginya kita melakukan uji lanjutan nih. Jadi dari tadi koloni yang tumbuh tapi tanpa zona halo itu paling tidak kita amati aja Bu di blood agar hemolisisnya seperti apa gitu ya. Kalau ternyata tanpa zona halo di OA tapi ternyata dia beta hemolisis, wah ini curiga nih. Ini apa nih gitu ya. Jadi eh, buat saya akan lebih baik kalau kita pastikan paling tidak dari hemolisisnya. Kalau hemolisisnya sudah beta, nah ini kita lanjutkan ke uji biokimianya seperti itu. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Oh, punya masih banyak ya, masih sekitar 8 jam lagi nih. Waduh, ngabuburit nih. Iya, ngabuburit sambil. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu Cahya. Pertanyaannya, apakah ada saran untuk pemilihin Tipe. pemilihan dan ya, apakah ada saran untuk pemilihan secondary medium? Hmm. Karena pengalaman pertumbuhan di Palkam tidak sebagus di OA. Oke, jadi untuk pilihannya kan tadi ada disebutkan ya, ada bisa pakai Palkam agar dan bisa pakai Oxford. Nah mungkin kalau boleh tahu, ya, pertumbuhannya yang kurang bagus itu gimana ya? Apakah memang eh, ketika di OA tumbuh, di Palkam tidak tumbuh, atau di OA pertumbuhannya banyak, atau di Palkam tidak, bagaimana gitu? Ya, boleh mungkin diceritakan pengalamannya. Oke.
Wah, Bu Cahyanya kemana nih? Bapak mungkin langsung dijawab saja, Mas Iqbal. Oke, sebentar. Saya sambil buka file ISO-nya. Nah, ini kalau kita cek ya di ISO 11290 ini di Annex E ya, bagian Annex E ini adalah Listeria Selective Agars. Jadi media-media agar selektif yang bisa kita gunakan untuk mendiferensiasikan Listeria gitu ya. Tadi apa dari Bu Cahya untuk pilihan media keduanya sudah pernah pakai yang Palcam tadinya ya. Nah, kalau kita cek Palcam itu kan indikator sistemnya adalah eskulin dan juga Fe3. Nah, mungkin kalau misalkan pakainya beralih ke Oxford, itu dia indikator sistemnya sama, Bu. Eskulin dan juga Fe3. Sehingga mungkin Ibu bisa coba media lainnya, walaupun di sini nggak banyak pilihannya ya. Jadi ada Harlequin Listeria medium, ada juga lithium chloride, penil etanol mexalactam atau LPM, ada juga modified Oxford. Jadi di sini pilihannya nggak banyak ya. Tapi seharusnya secara teoritis ketika di OA Listeria agar itu pertumbuhannya baik, maka harusnya di Palcam dan Oxford pun dia tumbuhnya baik ya Bu, karena ketika di OA itu pertumbuhannya baik, artinya koloninya sudah sesuai Listeria, maka di Palcam dan Oxford pun harusnya pertumbuhannya baik seperti itu. Nah, mungkin Ibu bisa juga dicoba dari Palcam agar yang dibuat sendiri gitu ya. Kemudian distrik dengan kontrol positifnya Listeria. Nah, itu pertumbuhannya seperti apa? Itu mungkin langkah yang bisa kita coba amati seperti itu. Ya, jadi dari Ibu saya ada ini kurang jelas aja gitu pertumbuhannya saat itu. Jadi mungkin tadi ya maksudnya dicoba ditumbuhkan Betul. kontrol positif aja gitu pakai strainnya. Oke, itu Bu Cahya. Kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Bima Arihanto. Tahapannya ini dari sampel ke half raster ke raster gitu ya. Tadi sudah dijelaskan mungkin sampai 2 kali ya di slide-nya Pak Bima. Jadi dari sampel itu ditimbang 25 ya, biasanya 25 gram, dilarutkan oleh half raster dulu ya. 225 mili ya, kebanding 9, terus nanti dari half raster dipipet 0,1 mili ke raster broad 10 mili ya. 10 mili Fraser broad. Begitu Pak Bima. Oh, saya mau sedikit tambahan juga ya untuk di blood agar strain Listeria yang sifatnya itu dia beta hemolisis atau pemecahan sel darah merahnya itu sempurna, itu tidak hanya monositogenes ya. Jadi di blood agar yang bisa muncul beta hemolisis itu adalah monositogenes, kemudian Listeria ivanovi dan juga Listeria seligeri. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah tidak cukup juga hanya di blood agar. Jadi di OA Listeria agar dia ada zona halo, distrik di blood agar dia beta hemolisis, itu masih belum membedakan monositogenes dengan ivanovi. Jadi harus sampai biokimianya seperti itu. Jadi monositogenes, ivanovi, seligeri itu beta hemolisis. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Wani. Luar biasa. Terima kasih Bu Cahya. Ini antusiasmenya ya. Pertanyaannya banyak sekali. Jika dari half raster di OA ada pertumbuhan,
apakah boleh dari yang fraser growth-nya tidak usah dilanjut? Gimana? Nah, kalau kita kembalikan ke ISO 11290 itu keduanya harus di streaking ya Bu, baik yang half fraser maupun yang fraser broadnya. Jadi kita ingin amati nih, apakah di fraser itu di konsentrasi zat aktif yang utuh, listeria yang ternyata di half fraser itu masih bisa tumbuh atau tidak, itu Bu. Jadi memang kemungkinan tumbuh paling besar itu adalah di half fraser broad karena dia zat aktifnya itu konsentrasinya rendah ya Bu. Nah, tapi di sini juga masih ada kemungkinan terjadinya pertumbuhan dari bakteri yang mengganggu dan masih hidup karena konsentrasi zat aktifnya hanya setengah. Sehingga yang fraser broad menurut ISO 11290 itu memang harus di streaking juga ke OA listeria agar. Nah, yang dari half fraser ini juga sambil dilanjutkan ke uji konfirmasinya seperti itu, Bu. Jadi nanti data dari keduanya dibandingkan listerianya ini munculnya di half fraser atau di fraser broad. Nah, yang aneh itu kalau di fraser broad tumbuh, tapi di half frasernya nggak tumbuh, gitu ya. Ya walaupun itu bisa aja kejadian sih ya, seperti itu. Ya, gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya cuma dilanjut di yang half fraser sih, lebih ke nanti eh, mengganggu pengamatan kali ya, karena kan lebih banyak, masih banyak pengganggunya lah, gitu, Betul. pengganggu lainnya. Dan kalau yang di fraser broadnya kan dia sudah lebih terseleksi lagi, lebih selektif lagi. Gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Cut Irzaniati. Oke. Pertanyaannya, apa ciri-ciri spesifik bagi yang terinfeksi listeria mono atau tadi listeriosis ya? Bagaimana tindakan pencegahannya dan pengobatannya? Gitu. Nah, untuk sebetulnya listeriosis itu penyakit yang bisa disembuhkan ya, tidak seperti ya katakanlah cancer gitu ya yang mungkin penyembuhannya memerlukan tindakan medis yang intensif gitu ya. Nah, listeriosis itu dia cukup dengan kita konsumsi antibiotik yang cukup gitu ya. Nah, tapi proses diagnosanya yang sulit karena listeriosis itu dia termanifestasi sebagai penyakit ya biasa-biasa aja, demam atau mungkin diare gitu ya. Itu yang sulit mungkin ya kalau saya baca dari jurnal-jurnal medis yang tersedia gitu ya. Jadi listeriosis itu treatable ya, dia bisa disembuhkan, tapi ketika sudah terjangkit itu akan susah untuk kita diagnosis dan juga mortality rate-nya itu terbukti tinggi gitu ya. Sehingga buat saya salah satu langkah pencegahannya adalah dari grassroots-nya, dari akar rumputnya, yaitu dari proses produksi pangannya itu sendiri. Seperti itu. Baik, lanjut lagi ya. Dari Ibu Cahya lagi nih. Mantap. Apabila dari uji mandatori konfirmasi listeria mono hasilnya ada yang tidak sama, misalnya nih dari 4 yang mandatori ternyata tidak beta hemolisis, beta hemolisisnya negatif gitu. Ternyata yang lainnya sama. Bagaimana kesimpulannya? Apakah bisa disimpulkan sebagai positif atau negatif listeria mono? Baik, untuk profil biokimia baik di mandatori maupun opsional itu harus sesuai ya Bu Cahya. Ketika ternyata dia tidak terbukti beta hemolisis, maka kita bisa kategorikan itu sebagai listeria non monositogenes. Seperti itu. Nah, tapi ketika ternyata yang tidak sesuai misalkan di parameter gula-gulanya di Rhamnos dan Silos. Ini yang agak sulit untuk kita tetapkan gitu ya. Karena kita hanya melakukan terhadap 2 jenis gula nih, Rhamnos dan Silos saja. Karena itu kembali saya sarankan untuk menggunakan
uji biokimia siap pakai yang terdiri dari rangkaian yang lebih panjang. Gitu. Selain ada silos dan Rhamnos gitu ya, di sini ada juga 16 rangkaian substrat lainnya. Nah, kalau kita cek di sini, bahkan untuk yang Rhamnosnya itu, monositogenes itu dituliskan V. V itu variabel, artinya bisa positif, bisa juga negatif, tergantung dari serotype-nya yang mana. Sehingga ketika di sini Rhamnosnya negatif, tapi sisanya sesuai, maka apa ya, terlalu riskan agaknya untuk kita tetapkan bahwa ini negatif monositogenes. Karena tadi Rhamnos itu dia masih reaksinya itu bervariasi seperti itu. Oke, gitu Bu Cahya. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan dari Bu Dewi, Report. Oh ini, tadi kan dijelaskannya Listeria monocytogenes dan Ivanovi itu kembar. Nah, ini Bu Dewi minta tolong jelaskan lagi bagaimana membedakannya ya. Jadi sebetulnya untuk membedakannya sih bisa dilihat dari tabel gula-gulanya ya. Masih tadi ditunjukkan lagi ya. Ini udah ditampilkan. Ya. Gitu. Boleh sambil dijelaskan. Sorry, boleh tolong diulang, Mas Syahril? Gimana? Jadi gimana sih cara membedakan karakteristik Listeria monocytogenes dan Listeria Ivanovi yang dimana tadi dijelaskan mereka itu kembar gitu. Ya. Nah, betul ya, kalau secara morfologi koloni di OA Listeria agar itu sepertinya mustahil ya untuk dibedakan mana monositogenes, mana inokua. Sehingga diperlukan langkah uji identifikasi selanjutnya, yaitu uji gula-gula atau uji biokimia. Nah, kalau kita cek di sini, monositogenes dan inokua ya, ini dari ONPG sampai eskulin itu reaksinya sama ya, plek-ketiplek. Nah, ada profil yang berbeda dari ABN. Nah, ABN ini adalah enzim, saya lupa ya singkatannya. ABN aminoasil beta naftilamid hidrolisis. Ya, sehingga di sini hidrolisis dari naftilamid hanya bisa dilakukan oleh Listeria spp. Ya, monositogenes tidak bisa menghidrolisis alfa naftilamid ini, sehingga ini baru ketahuan di uji biokimianya. Nah, ini ABN. Ini glukos, kemudian ARL, kemudian mal, ramnitol gitu ya. Ini sama lagi nih plek-tiplek gitu ya. Jadi sehingga untuk uji biokimia yang ini dari database yang kami supply ya, yang kami provide, ini perbedaannya ada di bagian ABN. Ya, hidrolisis dari aminoasil beta naftilamid. Seperti itu. Ya, gitu Bu Dewi ya. Jadi sebetulnya ya bisa dibedakan dari profil gula-gulanya ya. Betul. Jadi tidak cukup sampai di OA, tidak juga cukup sampai di blood agar. Seperti itu. Iya, dia harus dilanjutkan sampai tuntas. Betul. Lanjut ini dari display name-nya PT Kian Mulia Manunggal. Which one better between Listeria monotres or Listeria system? Kalau lebih bagus yang mana sih? Saya bisa bilang Listeria system ya. Karena kan kalau Listeria coverannya luas ya. Iya, dia uji gula-gulanya lebih lengkap gitu kan. Jadi ketika nanti keluar hasil itu bisa terdeteksi sampai ke spesiesnya dia Listeria apa gitu ya. Sedangkan kalau Listeria monotres kalau saya dia cuma monositogenes saja, perubahan warna. Jadi dia cuma dan Listeria mono gitu. Kalau selain itu dia tidak ada perubahan gitu. Jadi cuma kualitatif dari perubahan warna. Kalau Listeria system kita bisa tahu dia spesies apa gitu. Uji gula-gulanya lebih lengkap seperti itu.
Selanjutnya, pertanyaan dari Bu Cahya lagi. Yang paling simpel atau cepat untuk membedakan Listeria mono dan Listeria ivanovii dengan uji konfirmasi apa ya? Tadi ya, kalau pengen yang langsung ketahuan spesiesnya tanpa kita membandingkan lagi tabel gula gitu, bisa pakai tadi ID system ya, pakai rapid kit test gitu, menggunakan Listeria system. Jadi ketika nanti setelah hasil ujinya keluar selesai, dia langsung Listeria monositogen, Listeria ivanovii gitu, dia langsung spesifik gitu. Jadi kalau dari apa tadi kan langkah cepatnya gitu ya. Ketika di OA Listeria agar itu tumbuh, koloni tipikal Listeria itu bisa langsung diinokulasikan ke Listeria system seperti itu. Itu mungkin akan menghemat waktu gitu ya. Nah, yang tidak di-cover oleh Listeria System, ini adalah uji biokimia yang kami provide, itu adalah reaksi hemolisisnya. Sehingga saya sarankan untuk streaking di blood agar itu tetap dilakukan paralel dengan uji biokimianya. Sehingga datanya keesokan harinya itu lengkap nih. Profil fermentasi gula-gulanya kita dapat, kemudian profil hemolisisnya juga kita dapat. Seperti itu. Itu ya, betul. Jadi untuk penggunaan Listeria sistemnya atau ID sistem ini kita harus meneliti yang konvensionalnya gitu ya. Betul. Media agar. Betul. Ketika koloni pertumbuhan di OA itu bisa langsung diinokulasi gitu. Ya. Lanjut lagi dari Pak Alfriza Aziza Putra. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan Listeria pada air yang digunakan untuk produksi? Untuk air kebetulan tidak diatur Pak mengenai matriks air untuk dilakukan uji Listeria. Jadi kalau kita cek ya sebentar, kalau kita cek ruang lingkupnya. Nah, kalau kita cek ruang lingkupnya ISO 11290 itu applicable untuk produk yang diperuntukkan untuk konsumsi manusia atau untuk makanan hewan serta sampel lingkungan di area produksi dan juga pengendalian pangan. Nah, kalau kita cek di sini memang ketika ternyata diperlukan untuk menguji Listeria dari air yang digunakan di area produksi, itu bisa menggunakan metode ini. Atau yang lebih umum, itu memang dari sampel lingkungan, Pak. Dari swab, gitu ya. Jadi dari swab, kemudian di satu titik tertentu, kita amati apakah dia positif atau negatif Listeria. Dengan langkah-langkah yang sama. Jadi ke Halfraser dulu, kemudian ke Fraser, kemudian ke OA, dan juga identifikasi seperti itu. Cek. Oh, ternyata suara saya dari tadi agak bergema ya. Tapi masih jelas, maksudnya masih bisa didengarkan ya. Masih aman. Oke, gitu Pak Riza. Kembali lagi dari Ibu Cahya. Politik kontrol media apakah harus dilakukan setiap pembuatan atau untuk medium batch berbeda? Ini politik kontrol media kayak GPT gitu ya? Betul. Oh, buat performance test ya. Sebenarnya kalau kita bahasnya politik kontrol media sih dia kalau sesuai di ISO 728 ya. Lebih tepatnya ke 111 ya, yaitu setiap pembuatan media, setiap penimbangan gitu. Itu dia dilakukan politik kontrol atau tadi kalau di istilahnya GPT ya, kalau di performance testnya gitu ya. Ya, itu memang di setiap batch pembuatan media ya.
Jadi setiap kali nimbang lah istilahnya. Jadi kita nimbang, itu nanti hasil akhirnya harus dilakukan quality control terlebih dahulu. Ini ternyata ada juga pertanyaan yang private ke saya ya dari Pak Ari Hoiryah untuk CAMTES. Betul Pak, bisa dilakukan metode CAMTES di blood agar, kemudian diinokulasikan suspek koloninya di media blood agar yang sudah di Strix Staphylococcus aureus, dan lebih baik lagi depan juga Rhodococcus Pak, untuk membedakan gitu ya. Kemudian walaupun tadi ya Pak untuk yang CAMTES itu sudah tidak lagi mandatori. Nah, ada juga dari Bu Mutiara Wisni untuk enumerasinya monocytogenes kan juga diatur betul di ISO 11290 Part 2. Nah, ini terus terang saya belum baca detailnya seperti apa, tapi yang jelas regulasi yang diatur oleh BPOM menyatakan bahwa seluruh produk yang diuji listerianya itu harus negatif ya. Jadi tidak perlu dihitung, dia tumbuh satu aja sudah out of spec. Seperti itu, Bu. Jadi menurut saya di ISO 11290 Part 1 itu cukup. Kecuali memang kalau misalkan standarnya itu ternyata harus dihitung atau misalkan kurang dari 100 misalkan. Itu bisa mengikuti yang part 2-nya. Kemudian ada juga dari Bu Wina Saifina. Ini bertanya mengenai kit uji konfirmasi yang dimiliki Prolabios, itu sudah sesuai dengan semua uji gula yang ada di ISO. Nah, ya, jadi Bu Wina, kalau kita cek di ISO, itu hanya ada 2 jenis gula yang diuji, yaitu Rhamnos dan Silos. Nah, panel uji yang kami sediakan, itu tidak hanya Rhamnos dan Silos ya, tapi dia ada 18 rangkaian, termasuk Rhamnos dan Silos, sehingga data yang dihasilkan nantinya lebih spesifik. Seperti itu, Bu. Jadi Rhamnos dan Silosnya sudah ada, sudah sesuai dengan ISO 11290, tapi di sini kita tambahkan lagi ya reaksi-reaksi lainnya. Seperti itu. Kemudian ada lagi nggak nih? Takutnya ada yang kelewat. Ini, oh sudah. Sudah. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Bu Eti Kurniawati. Di bertanya tadi dikatakan bahwa antara listeria monocytogenes dan Ivanovi menunjukkan ciri yang sama di media OA. Untuk konfirmasi ke media agar atau TSBA, berapa banyak koloni yang diambil untuk meyakinkan bahwa itu representatif? Sorry, bisa diulang? Tadi untuk listeria monocytogenes Ivanovi itu kan menunjukkan ciri yang sama di media OA. Nah, untuk dilanjutkan konfirmasi ke media agar ataupun TSBA, berapa banyak koloni yang diambil untuk meyakinkan? Baik. Baik. Berapa banyak koloni yang diambil? 1 cukup. Kalau di ISO-nya 1 itu cukup. Ketika dia tumbuh, kemudian di blood agar dan TSEA atau TSEA itu pertumbuhannya bagus, itu 1 juga cukup. Tapi kalau ternyata 1 koloni itu apa ya, ternyata nggak tumbuh atau pertumbuhannya nggak sesuai, itu kita bisa ambil koloni lainnya. Seperti itu. 5 ya, maksimal 5 koloni ya. 5. Seperti itu, Bu. Jadi 1 cukup, kalau sudah sesuai pertumbuhannya itu 1 koloni cukup. Baik, kita lanjut lagi dari Pak Ridwan lagi. Untuk half raster dan raster growth kan ada penambahan FAC ya, betul, atau ferric ammonium citrat. Ya. Berapa lama stabilitas half raster dan raster growth kalau sudah dibuat pengalaman makin lama makin coklat media? Betul, itu betul. Jadi itu juga alasan kenapa ferric ammonium citrat itu tidak digabung di media powdernya ya Pak. Karena kalau sudah digabung mereka tuh nggak awet gitu ya. Kalau sudah bersatu tuh nggak tahan lama. Tuh. Nah, untuk stabilitasnya sendiri ini memang perlu didemonstrasikan oleh laboratorium masing-masing. Ini juga yang diatur sama ISO 11133 terkait penyimpanan media yang sudah disiapkan. Di situ diatur bahwa media yang sudah kita preparasi, sudah disterilisasi, kemudian itu bisa kita simpan dulu di suhu kulkas selama rentang waktu tertentu. Nah, ini rentang waktunya ini yang perlu divalidasi oleh masing-masing laboratorium. Jadi
Caranya adalah dengan mengamati seperti kita menetapkan masa kadaluarsa, Pak. Jadi halfraser atau fraser ini sudah ditambahkan periammonium sitrat, simpan di kulkas. Kita cek nih secara berkala hari ketiga, hari ke-6 misalkan, hari ke-9 dan seterusnya. Di hari keberapa nih dia performanya itu menurun baik secara fisik maupun secara mikrobiologisnya. Seperti itu, Pak. Jadi memang untuk media yang berbeda itu bisa jadi masa simpannya juga berbeda, apalagi media yang bahan penyusunnya kompleks seperti demifraser ini, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Bercanda lagi. Kalau blood agar belum spesifik untuk listeria mono, apakah bisa kita langsung ke biokimia saja untuk mempercepat kesimpulan? Betul. Memang blood agar itu bukan media spesifik ya, Bu, tapi di sini kita akan bisa mengamati profil hemolisisnya. Ya. Tapi kalaupun hanya mau ke uji biokimia langsung, nah kalau kita cek di sini, bentar. Nah, kalau kita cek di sini untuk monositogenes ya yang tertera di BPOM, itu beta hemolisisnya itu mandatori ya, Bu. Jadi streaking di blood agar menjadi tetap wajib hukumnya. Seperti itu. Baru kemudian sambil paralel kita lanjutkan ke uji biokimianya. Betul, memang blood agar bukan media selektif, tapi di sini kita amati satu profil penting dari monositogenes yaitu beta hemolisisnya. Yang mana ini belum bisa tercover oleh uji biokimia yang ada dalam PAN. Oke, itu masih dengan saya nih. Apakah listeria mono masih bisa terdeteksi di produk pangan yang disimpan beku di minus 18? Dalam banyak kasus sayangnya masih, Bu. Dalam banyak kasus sayangnya masih. Ya. Bahkan kan di apa? Perka BPOM itu kategori pangan salah satunya adalah sayuran beku. Bukan lagi dingin tapi beku. Itu harus dibuktikan dia negatif monositogenes. Sehingga bisa disebutkan masih ada kemungkinan monositogenes bisa survive di suhu tersebut. Iya, gitu. Saya ini masih terdeteksi ya. Gitu. Lanjut lagi, ini ada dari Bu Mutiara Wisnu. Mau tanya untuk enumerasi listeria monositogen kan sudah dijelaskan. Itu sudah dijawab. Oh itu ya yang tadi. Iya, iya, iya. Jadi di sini kalau boleh menambahkan, dia bisa karena memang dulu saya pernah juga jadi memang kebanyakan sampel-sampel kayak gitu yang dia apa ada regulasi untuk enumerasi ya. Jadi dia kalau memang ada yang 11.290 42 langsung ikuti yang 42 aja Bu gitu. Karena cukup berbeda juga ya dengan yang 41. Jadi bisa langsung aja dia nggak usah ngikutin 41. Itu berarti kalau boleh tahu Mas Syahril dia yang part 2 ini tidak ada enrichment berarti ya? Tidak ada. Langsung dari BPW langsung ke OA. Langsung ke media selektif. OA. Dulu saya masih ini ya, masih lama mungkin jadi langsung ke Palkam. Oh, Palkam. Palkam sama dulu Palkam, Harley Quinn. Harley Quinn itu OA ya? Beda. Dulu saya Palkam. Oxford atau Baik. Nah, ini ada pertanyaan juga ke saya nih. Dari Pak Ari ya, untuk enrichment culture boleh di Oxford Agar. Oh, mungkin ini maksudnya untuk platingnya ya, Pak. Nah, untuk platingnya itu memang yang wajibnya itu OA Listeria Agar. Nah, media keduanya itu bebas, mau Oxford, mau Palkam, itu silakan. Tapi yang jelas harus ada 2 media, di mana yang wajibnya itu OA. Ini seperti Salmonella ya. Salmonella itu wajibnya 2 media. Sorry, ada 2 media, yang wajib itu 1 XLD.
Yang satu lagi terserah. Nah, kalau salmonella itu banyak pilihannya. Ada bismuth sulfit agar, brilliant green agar, hektoen agar, apalagi salmonella sigilla agar gitu ya. Itu banyak pilihannya. Untuk listeria itu pilihannya hanya sedikit. Nah, ini ada juga nih dari Bu Wina. Untuk blood agar yang tersedia di pasaran, apakah komposisinya sama? Karena ada juga penggunaan blood agar di uji hemolisis Bacillus. Betul. Di Bacillus cereus juga kita mengamati reaksi hemolisis, di mana Bacillus cereus juga sama ya Bu, dia beta hemolisis. Nah, untuk blood agar ini sebetulnya secara komposisi itu dia sama seperti ya katakanlah nutrien agar gitu. Jadi dia ada agar, kemudian ada peptonnya sebagai sumber nutrisinya. Tapi di sini ada perbedaan bahwa blood agar ini ditambahkan suplemen darah gitu ya, bisa darah umumnya darah kambing ya atau sheep blood ya. Nah, disinilah yang berbeda. Jadi penambahan sheep blood ini bisa 7% sampai 10%. Itu paling Bu Wina yang membedakan. Tapi secara keseluruhan saya yakin fungsinya itu sama, ya sama fungsinya. Atau kalau mau di custom gitu ya, Ibu beli blood agar base-nya, kemudian beli sheep blood-nya secara terpisah. Kemudian diamati tuh kalau misalkan kita tambahin 7% atau 8% atau 10%, itu beda nyata apa enggak. Kalau ternyata di 7% sudah teramati beta hemolisis, berarti cukup ya di 7%. Sekalian kita menghemat pemakaian siblat juga. Seperti itu, Bu Wina. Oh, ya, blood agar yang dipakai untuk hemolisis di monositogenes bisa dipakai di Bacillus cereus juga bisa, Bu. Bisa. Karena judulnya sama-sama blood agar. Tidak blood agar khusus monositogenes atau blood agar untuk Bacillus cereus, enggak. Keduanya merupakan media yang sama-sama juga untuk mengamati profil hemolisisnya, seperti itu. Oke, masih ada lagi nih dari apakah medium bisa dilakukan seminggu sebelum pengujian? Kalau bisa, masa pertimbangan pressure broad dan OA yang telah diuji quality controlnya. Nah, ini menarik nih, poin bahwa kita ini ternyata kejar-kejaran ya, antara bikin media, kemudian pengujian QC medianya itu sendiri, kemudian masa kadaluarsa medianya sambil menunggu hasil quality controlnya keluar, kemudian juga lead time pengujian sampelnya gitu. Jadi memang baiknya memang kita melakukan uji quality control itu bahkan sebelum sampel itu ada gitu ya. Jadi kita coba dulu deh, kita bikin media, kemudian kita amati dia masa simpannya ini maksimal berapa lama. Kalau ternyata media yang kita buat hari ini ternyata maksimal 1 minggu misalkan, untuk Fraser Broad tadi terutama karena ada penambahan ferric amonium citrat, dia ternyata secara fisik itu, nah ini juga ya, misalkan secara fisik sudah lebih gelap warnanya. Tapi secara mikrobiologis ya, diuji productivity-nya, diuji selectivity-nya, itu masih baik, masih bagus, itu masih bisa digunakan. Ya. Tapi misalkan katakanlah 1 minggu, aspek mikrobiologisnya sudah tidak bisa terpenuhi gitu ya. Nah, berarti di situ ya bahwa kita harus bikin memang media itu hamin seminggu misalkan. Atau kurang dari 1 minggu misalkan bikin hari ini GPT 2-3 hari harus langsung dipakai misalkan. Seperti itu. Yang jelas quality control media ini memang harus dilakukan di setiap penimbangan media dari media keringnya. Seperti itu, Bu. Tinggal diatur saja perkapannya itu penimbangan media atau pembuatan media itu bergantung juga pada masa simpan medianya itu sendiri. Itu jadi banyak hal yang harus dipastikan atau divalidasi ya Bu, seperti itu. Baik. Oke, jadi buat Sobat Mumi, seperti biasa ya, nanti materinya akan di-share PDF-nya di grup WhatsApp Mumi. Jadi ditunggu saja, nanti akan di-share. Oke,
Dari Pak Mari tadi kita sempat singgung penggunaan siplat ya. Itu bolehkah menggunakan host blood atau boleh pakai darah manusia atau darah donor kah? Waduh, kalau ke darah manusia agak ngeri ya. Saya nggak bisa jawab kalau untuk darah manusia, tapi untuk pilihannya itu si blood maupun horse blood itu bisa. Tapi yang paling umum di pasaran itu memang si blood ya Pak. Atau kalau mau simpel Bapak beli yang ready to use Pak, blood agarnya itu juga bisa. Jadi datangnya itu sudah dalam petri dish. Ya, jadi tidak lagi mengelola stok si blood sendiri. Oke, ternyata ini masih ada tambahan lagi. Dari Bu Siti Khadijah. Mau tanya, di media pengkayaan pertama, yang tadi influencer ya, bisa saja mengalami injured oleh bahan tambahan antibakteri pada media. Kalau sudah terluka begitu berarti sudah tidak bisa tumbuh di media berikutnya kah? Sorry, bisa diulang? Tadi kan di media pengkayaan pertama berarti influencer ya. Itu bisa saja bakterinya itu bisa terluka oleh bahan tambahan antibakteri. Itu misalnya udah terluka seperti itu, bisa tumbuh di media berikutnya kah? Oh iya, justru apa tahap enrichment yang dibagi menjadi 2 level ini memang bertujuan untuk meningkatkan recovery dari sel yang rusak seperti itu. Jadi kenapa sih nggak langsung aja pakai fraser yang konsentrasinya full gitu ya? Tadi karena sel yang rusak itu akan kesulitan tumbuh dengan konsentrasi zat apa tadi acrylflavin dan juga nalidixic acidnya itu kalau konsentrasinya utuh. Nah, karena itu ada tahapan sebelumnya nih yaitu pre-enrichment first step enrichment dengan konsentrasi zat aktif yang setengahnya seperti itu. Baik. Siap lagi. Tapi mohon maaf disclaimer-nya masih Lenovo nih. Oh, Lenovo yang nanya ya. Iya, Mas Pak Lenovo. Jadi pertanyaannya tadi alasan kenapa harus digores pada media OA seri agar dan Qualcomm apa ya? Kenapa harus 2 gitu ya maksudnya kali ya. Nah, jadi tadi ya karena baik Ivanovi maupun monocytogenes itu tumbuh sebagai koloni yang sama di OA Listeria agar. Sehingga dibutuhkan media kedua nih untuk memastikan ini sebetulnya apa nih itu ini Ivanovi apa monocytogenes. Walaupun memang tetap kita harus melanjutkan sampai ke tahap uji biokimianya seperti itu. Jadi ini tipikal pengujian patogen sih ya. Jadi kita harus mengamati sebanyak-banyaknya profil dari bakteri yang ingin kita uji ya. Jadi semakin banyak data yang kita dapatkan itu semakin baik. Ya, seperti di Salmonella contohnya ada pemakaian 2 media. Nah, itu tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang saling mengkomplementer. Jadi saling melengkapi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ikrar. Ternyata ini sudah habis pertanyaan ini. Wah, biasanya kita masih ngutang pertanyaannya ini ya. Iya, habis nih sekarang nih. Gimana nih, ada yang mau nambah lagi mungkin kita ya diskusi sih, lebih diskusi ya kita ya. Sama-sama belajar gitu. Mungkin ada yang mau langsung gitu menyampaikan langsung, boleh raise hand. Udah pada nggak sabar kali pengen kuis ini. Oh, tadi hadiahnya tuh ini disampaikan Mas Syaril. Hadiahnya belum disampaikan ya. Ya. Jadi tadi agendanya setelah materi ini kan setelah diskusi dan tanya jawab akan ada kuis berhadiahnya, babak bonus. Jadi hadiahnya itu diumumin sekarang ya. Ini yakin nih nggak ada pertanyaan lagi nih. Kalau sudah habis,
Oke, ada beberapa hal yang saya tambahkan ya. Jadi tadi menyinggung yang acara ngomik dengan skema offline, itu sekali lagi nanti kita update lagi untuk informasi waktunya. Nah, tapi sebelum itu di bulan April tanggal berapa lebih? Kenapa? Lebih Indo. Oh iya, tanggal 24 sampai 26. Nah, tanggal 24 sampai tanggal 26 kita ada pameran ya, pameran Lab Indo. Jangan lupa sobat ngomik semua nanti bisa mampir ke booth kita, boothnya di booth P01 di hall B gitu. Jadi sobat ngomik bisa langsung mampir ke hall kita nanti, ke booth kita. Hall sih. Oh, link absensi boleh di-share ya Oh, iya. di kolom chat. Oke, gitu. Jadi sobat ngomik nanti bisa mampir ya ke booth kita di Lab Indo sambil akan saya kirimkan link absensi. Oh ya, ini gimana sobat ngomik udah pada follow Instagram Prologias Zoom nih. Linknya udah dikirim di grup WhatsApp ngomik ya. Oke, sobat ngomik, link absensi yang mana nantinya akan langsung terbit sertifikatnya sudah dikirim di kolom chat ya. Jangan lupa ya, follow Instagram Prologias yang linknya sudah dikirimkan di grup WhatsApp ngomik. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sesi diskusi bisa kita tutup. Dan akan kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu kuis berhadiah. Oh ya, tadi yang belum disampaikan ya. Untuk juara 1, itu dari juara 3 dulu deh. Dari juara 3 itu hadiahnya saldo e-wallet, bisa Dana, bisa GoPay, bisa OVO, dan lain-lain. Juara 3 sebesar Rp100.000. Untuk juara 2 sebesar Rp150.000. Dan juara 1 sebesar Rp250.000. Seperti itu. Jadi bisa langsung kita lanjut aja ya untuk kuis Kahoot. Oke. Jadi untuk sobat ngomik bisa dipersiapkan handphonenya, sinyalnya, kuotanya, of course, dan jempolnya. Iya. Jempolnya harus gesit ya. Jadi untuk kuis Kahoot ini di samping jawabannya harus tepat, jempolnya juga harus cepat. Oke. Ya, silakan masuk. Oke, jadi sobat ngomik bisa langsung di browsernya ya, buka kahoot.it, kahoot.it, nanti bisa dimasukkan PIN-nya sesuai yang tertera di layar. Seperti itu. Oh iya, untuk sobat ngomik, kalau misalnya barangkali bisa ada saran atau masukan untuk materi ngomik selanjutnya,
bisa disalurkan ke WhatsApp yang admin ya, admin, Di grup. admin di grup. Itu ya nanti, oh boleh dong kita bahas materi Basilu serius gitu, atau Clostridium pertinent gitu. Boleh disampaikan requestnya atau mungkin ada sarannya, bukannya gitu. Eh, untuk link Kahoot-nya di mana Kak? Oh, Kahoot-nya bisa langsung di browser aja ya, Kak Lenovo. Eh, Masuk ke browser langsung aja ketik kahoot.it, nanti otomatis nah pinnya ini yang tertera di layar ya, pinnya 8566999 Atau bisa scan barcode-nya atau juga. bisa scan barcode-nya yang di sebelah kodenya itu bisa seperti itu. Untuk join grup WA gimana caranya Kak? Oh, di WhatsApp grup nanti oh saya share deh. Oh, buat yang mau tadi apa, join grup WhatsApp bisa request aja ya ke grup ke WhatsAppnya admin, bilang aja request mau join grup Momi gitu. Link absennya kalau bisa lagi tadi lagi buka link suruh verifikasi terus ulang. Oke. Sobat Momi yang lain aman ya link untuk absensinya. Oke, sudah ada 115 peserta. Kita tunggu sampai berapa nih? Partisipan Zoom-nya sih ada 230 ya. Udah berapa ini yang masuk? Udah 117. 117. Kita mulai di 10.55 kali ya. Kelamaan ya? Duh, nggak berkurang.
Mungkin di 100, ini ada 220. 128. Waduh, ada yang username-nya angka tuh. 856699999. Itu campingnya dong. Oh iya ya. Oh iya ya. Kayaknya salah masuk. Mungkin maksudnya mungkin pikirannya masih camping padahal udah masuk situ. Oh, masukin nama ya. Nama Nickname. nickname. Ada yang nama panggilannya nama panggilan tuh. Nama panggilannya. Nama panggilan. Mana? Nama panggilan. Saya suka nih cari yang nickname-nya aneh-aneh nih. Oh, ada Pemirza. Wah, ada Dian. ...130. Oke. Kalau ada yang kesulitan join, silakan bisa disampaikan. Oke. Oh, berkurang. Nanti untuk pemenangnya juara 1, 2, dan 3 silahkan bisa konfirmasi ke admin grup di WhatsApp dengan menyertakan screenshot bukti pemenangnya ya, pemenang Kahoot-nya, untuk nanti hadiahnya kita proses. Suara Kahoot-nya ini terdengar nih. Coba yang volume bawah. Coba sebentar teman-teman. Oh ya, ini share sound. Oke, 1 menit lagi. Di 10.55 akan kita mulai. Ini Pak Andi tidak bisa mengidentifikasi. Mungkin karena belum login emailnya ya Pak. Oke, sudah 10.55, pas pesertanya sudah 150. Kahoot akan kami mulai. Mohon maaf untuk yang belum join, nanti mungkin rezekinya di nomik-nomiknya ya. Oke, setelah hitungan 5, 4, 3, 2, 1, silahkan disiapkan jarinya ya. Kuis akan dimulai. Baik, silakan fokus ke HP masing-masing.
Manakah pernyataan yang bukan merupakan karakteristik dari listeria? Mana nih? Yang bukan. Ya, betul. Yang bukan merupakan karakteristik listeria adalah gram negatif. Yang bukan. Yang bukan. Betul sekali. Oke, klasemen pertama dipimpin oleh Pak Syadri Amri, diikuti Mbak Arum dan Riz. Bu Cahya dan Bu Pramita mengikuti sebagai juara harapan. Oke, pertanyaan. Nah ini ya, listeria di pewarnaan gram ini sebagai tampak sebagai sel berbentuk batang ya atau basil yang berwarna biru keunguan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa tahapan enrichment-nya harus ada 2 tahap? Betul sekali. Woi, ternyata ada yang terjebak. Iya. Jadi kenapa harus 2 tahap? Karena tadi ya akriflavin dan juga nalidixic acid-nya itu menekan bakteri lain sekaligus juga menekan pertumbuhan listerianya juga. Posisi Pak Syadri tergusur oleh Bu Cahya, diikuti sama Riz dan juga Ibu Emma Tias. Apakah bertahan sampai akhir? Kita akan lihat. Nah ini ya, akriflavin dan nalidixic acid. Ini 2 kombinasi agen bakteriostatis untuk menekan laju pertumbuhan bakteri pengganggu. Namun zat ini juga ternyata bisa menekan listeria, terutama yang selnya ini rusak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah ini yang sering dari tadi kita diskusikan ya. Pasangan serasi yang sulit dipisahkan. Iya, betul sekali. Pasangan serasinya adalah Ivanovi dan monositogenes. Waduh, klasemen yang sekarang sepertinya seru nih, saling susul menyusul. Sekarang dipimpin oleh Bu Afril, diikuti Riz dan Pak Syadri Amri kembali naik ke podium nih. Ya, monositogenes sama-sama mampu memproduksi enzim fosfatidil-inositol polifase C, sehingga tampak kembar ya, sulit dipisahkan di OA listeria agar. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada 5 pertanyaan ya. Golongan usia yang rentan terhadap listeria monositogenes. Terlaluan ini kalau ada yang Enggak, itu 4 orang yang jawab Bapak menyusui itu gimana ya? Aduh, ini Bapak tidak menyusui aja tidak rentan ya. Ya, klasemen, wah Mbak Afril sayang sekali harus turun, digusur oleh Mbak Riz, kemudian Pak Syadri Amri dan Bima Arianto. Oke. Ibu hamil ya, yang merupakan golongan usia yang rentan terhadap invasi dari Listeria monocytogenes. Bakteri ini diketahui dapat menyerang sang ibu beserta janin yang di dalamnya. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir.
ajang tikung menikung hari ini. Ini yang menjebak nih. Siapa listeria yang tidak bisa memecah sel darah? Iya, betul sekali. Yang tepat adalah Listeria innocua. 3 spesies Seligeri, monocytogenes, dan Ivanovi ini sama-sama bisa memecah sel darah merah. Seperti ini. Seligeri, monocytogenes, Ivanovi. Ya, dia yang menghasilkan beta hemolisis. Oke, kita akan masuk ke pemenang. Dimulai dari yang menempati podium ketiga, yaitu adalah Pak Farid MR. Yang ketiga, yang kedua adalah Wafa, itu nggak ada di podium ya tadi. Bu Putri, selamat. Wah, ini seru sekali ya. Tadi pertanyaan keempat podiumnya tidak seperti ini. Pertarungannya cukup sengit ini. Pertarungannya sengit. Ini silakan bisa di screenshot kemudian dikonfirmasi ke admin di WhatsApp supaya hadiahnya bisa kami proses. Terima kasih atas antusiasmenya kami ucapkan. Silakan saya kembalikan kepada MC. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Ikrar untuk agenda babak bonus ini. Ya, sekali lagi kepada para juara, para pengisi podium bisa langsung menghubungi admin untuk konfirmasi ya, supaya bisa diproses hadiahnya. Berakhirnya kuis ini, berakhirnya juga webinar episode kali ini dari Ngomik. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk antusiasmenya dari Sobat Ngomik semuanya. Semoga bisa setia untuk mengikuti webinar series dari kami Ngomik ini, dan semoga kita juga bisa lebih konsisten lagi ya, lebih untuk bisa terus mengadakan Ngomik ini. Sekali lagi saya juga mengingatkan untuk Sobat Ngomik untuk nanti bisa hadir, bisa mampir ke booth kita di acara pameran Lab Indo, dan setelah itu nanti kita akan update lagi informasi untuk agenda Ngomik dengan skema offline seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.